Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih bahas tentang persamaan linear satu variabel ya. Nah, yang kali ini kan kita bahas adalah tentang menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Di sini misalkan ya, tentukan himpunan selesaian dari 12 tambah X sama dengan 40. Nah, kalau misalkan kita menduga-duga kan gampang ya, bisa 12 tambah berapa nih yang hasilnya jadi 40. Tapi sebenarnya ada caranya, yaitu caranya dengan menambahkan jumlah yang sama di kedua ruas. Kedua ruas itu yang mana? Yaitu ini ruas yang kiri dan juga ruas yang kanan. Bisa dijumlahkan atau dikurang ya, tergantung. Misalkan kayak ini penjumlahan berarti dia harus dikurang, kalau misalkan di sini pengurangan berarti dia harus ditambah, kayak gitu. Jadi misal di sini 12, nah kita kurangkan dengan 12 di sini, lalu di sini juga kita kurangkan dengan 12. Maka kalau misalkan di sini 12 dikurang 12 hasilnya 0, berarti kita tidak usah tulis lagi di sini 0 ya, nggak perlu kita tulis 0. Lalu yang di sini kita hitung 40 dikurang 12, itu hasilnya adalah 28. Maka di sini kita sisanya apa? X, sisanya X itu sama dengan 28 gitu. Sekarang misalkan kita periksa nih. Ya, 12 tambah X itu sama dengan 40. Maka 12 ditambah X-nya adalah 28 kan? 12 tambah 28 itu sama dengan 40. Maka ini sama dengan 40, ini juga 40, maka jawabannya benar. Jadi himpunan selesaiannya adalah 28. Seperti itu. Nah, selanjutnya coba selesaikan soal berikut. Di sini ada soal, misalkan Andi memakan 8 kue, ya, 8 kue baruasa, dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue, sisanya 23 kue. Nah, yang ada dalam kemasan. Yang ditanyakan di sini adalah tulis persamaannya ya, yang seperti tadi. Persamaan itu yang seperti apa sih? Ini yang seperti tadi ini. Yang namanya persamaan itu yang seperti ini ya. Nah, ini dia persamaannya, kayak gitu. Kemarin kan kita udah pernah belajar kan persamaan. Lalu selanjutnya yang ditanyakan lagi apa di sini? Tentukan selesaian untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula. Nah, kuenya itu jadi semuanya ada berapa sebelum dimakan sama Andi dan juga Nyoman. Di sini bisa kita lihat jawabannya. Misalkan B adalah banyaknya kue dalam kemasan semula. Ya, kita misal. Nah, maka banyak kue semula itu dikurangin sama banyak kue yang dimakan Andi, lalu dikurangi sama banyak kue yang dimakan Nyoman, lalu sama dengannya adalah banyak kue yang tersisa. Sehingga persamaannya adalah B dikurang 8, yang dimakan sama Andi 8 kan, berarti B dikurang 8. Nah, ini B kurang 8. Terus yang dimakan Nyoman itu 11, berarti B dikurang 8 dikurang 11 sama dengan jumlah semua kue sebelum dimakan, yaitu 20, jumlah kue yang sisa gitu kan, yaitu sama dengan 23 gitu. Nah, selanjutnya untuk menentukan banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula, itu B dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Maka B itu sama dengan berapa nih? Kamu hitung ya. 8 negatif 8 dikurang 11 itu berapa hasilnya? Nanti tulis di sini. Lalu nanti setelah di sini hasilnya berapa, nah kamu bisa tambahkan berapa ruas di sini. Karena tadi kan Ibu bilang kan kalau misalkan di sininya negatif, ya kalau misalkan di sini negatif, berarti kita nambahinnya berarti kita menambahkan kedua ruasnya adalah dengan tambah gitu kan, dengan tambah. Kalau yang tadi kan yang contoh soal tadi itu yang ini nih, kalau ini kan soalnya itu dikurang ya, ditambah, berarti kita mengurangkan gitu kan. Nah, yang ini karena ini soalnya ditambah, berarti kita mengurangkan di sini nih. Ya kan? Kita kurangkan di sini. Nah, yang ini kita kurang gitu. Nah, kalau untuk soal yang ini
kalau soal yang ini karena di sini dikurang ya, yang ini dikurang nih, maka kita harus menambah di sini gitu. Nah, selanjutnya B-nya sama dengan berapa nih berarti? Tinggal dihitung ya. Jadi banyak kue barongsai dalam kemasan semula adalah berapa kue? Nah, silakan diisi. Lalu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan japri. Untuk pembahasannya nanti akan kita bahas di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.